Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibullah, NIM 34 2018 019, mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang diberikan oleh Bapak Sultan Nawawi, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing mata kuliah evolusi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertanyaannya yaitu berikan contoh bukti evolusi dari anatomi perbandingan, embriologi perbandingan, dan biologi molekuler dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi anatomi perbandingan yaitu ilmu mengenai persamaan dan perbedaan anatomi dari makhluk hidup. Contohnya yaitu struktur tungkai pada kucing dan paus. Selanjutnya yaitu embriologi perbandingan. Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan mengalami tahapan yang sama dalam perkembangan embrionya. Sebagai contohnya yaitu semua embrio vertebrata akan mengalami satu tahapan di mana mereka memiliki kantung insang pada bagian tenggorokan. Selanjutnya yaitu biologi molekuler. Biologi molekuler yaitu salah satu cabang ilmu dari biologi murni. Contohnya tuh organisme yang masuk dalam organisme seluler, yaitu jamur, manusia, hewan, tumbuhan, dan juga bakteri. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertanyaannya, berikan contoh genetic drift pada efek leher botol dan efek pendiri di Indonesia. Genetic drift sendiri yaitu perubahan dalam gen pool karena suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alel dalam populasi tersebut mengalami perubahan. Lalu efek leher botol atau bottleneck effect yaitu adanya kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Itu dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Akibatnya, individu-individu yang selamat tidak lagi dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada. Bahkan mungkin alel dengan sifat tertentu yang khas hilang sama sekali. Selanjutnya yaitu efek pendiri atau founder effect. Suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil yang tidak berpenghuni tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk, sehingga sering dikatakan bahwa pada daerah-daerah tersebut terdapat spesies endemik atau hanya dapat di daerah tersebut. Contohnya itu seperti di Papua yang hanya ada burung cendrawasih, dan misalnya itu harimau Sumatera yang hanya ada di Sumatera. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Yang pertanyaannya, berikan contoh mutasi pada kehidupan sehari-hari. Contoh mutasi pada kehidupan sehari-hari yaitu pada manusia yang sering kita jumpai yaitu Down syndrome. Penderita Down syndrome ini biasanya memiliki IQ yang rendah, yaitu kurang lebih 40. Ciri-ciri lain dari penderita Down syndrome ini gigi yang kecil dan jarang, mata sipit miring ke samping, dan air liur yang sering menetes. Selanjutnya yaitu contoh pada tumbuhan hasil mutasi. Tumbuhan hasil mutasi itu contohnya yaitu semangka tanpa biji. Pertanyaan nomor 4, yang pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang isolasi reproduksi prezigot dan pozigot? Berikan contoh juga yang kalian ketemui di kehidupan sehari-hari, bisa di manusia, hewan, atau tumbuhan. Jadi isolasi reproduksi prezigot adalah suatu penghalang terjadinya perkawinan antara spesies yang berkerabat dekat atau suatu perintang terjadinya pembuahan telur jika spesies yang berkerabat dekat berusaha untuk saling mengawini. Antara lain yaitu isolasi habitat, isolasi perilaku, isolasi temporal, isolasi mekanis, dan isolasi genetik. Selanjutnya yaitu isolasi reproduksi pozigot. Isolasi ini mencegah terjadinya perkembangan atau reproduksi individu hibrid yang telah dihasilkan. Isolasi ini dapat terjadi melalui inhibilitas hibrid atau kematian hibrid, sterilisasi hibrid, dan penurunan kualitas hibrid.